Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 5 tema 8 tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut jenis-jenis kegiatan ekonomi, antara lain yang pertama, pertanian adalah kegiatan ekonomi agraris yang melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Bentuk kegiatannya adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi, jagung, dan sayur-sayuran. Kedua, perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan atau membudidayakan berbagai tanaman. Bentuk kegiatannya adalah menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Pertanian dan perkebunan memiliki kesamaan hal. Yang membedakan adalah jenis tanamannya. Ketiga, peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Bentuk kegiatannya adalah pembudidayaan hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, sapi, dan kerbau. Keempat, perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar seperti ikan nila, gurami, dan lele. Perikanan air payau seperti udang dan cumi-cumi. Dan perikanan laut seperti kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Kelima, perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti jati, mahoni, damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah.
Keenam, pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu mineral logam, mineral non-logam, dan sumber energi. Mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Mineral non-logam adalah barang tambang yang tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Mineral non-logam dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sedangkan sumber energi merupakan hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Ketujuh, perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contoh hasil industri antara lain makanan, sepatu, kendaraan, atau kertas. Kedelapan, perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, pedagang kaki lima, ataupun online shop. 9, jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain yang menggunakan jasa tersebut. Jenis-jenis jasa antara lain jasa kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Jasa keamanan seperti satpam. Dan jasa pendidikan seperti guru, dosen, dan pengajar les. Berdasarkan bentuk pengelolaannya, kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok.
Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau usaha perorangan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya antara lain cepat dalam mengambil keputusan, rahasia perusahaan terjamin, dan keuntungan dimiliki sendiri oleh pemilik usaha. Sedangkan kekurangannya antara lain resiko ditanggung sendiri, modal terbatas, dan kreativitas perusahaan terbatas. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dikelola kelompok artinya usaha yang dikerjakan secara bersama-sama, baik modal pengelolaan usaha maupun dalam hal bagi hasil atau keuntungan. Contohnya, badan usaha milik negara atau BUMN, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Ada 3 bentuk BUMN, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Contohnya, Perum Peruri, PT KAI, PLN, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, dan BRI. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal, dan perkembangan firma merupakan tanggung jawab para anggotanya. Persekutuan komanditer atau CV merupakan usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus yang menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Sedangkan koperasi merupakan usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Kegiatan ekonomi masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang, dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen.
Dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Sedangkan konsumsi yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ketiga jenis kegiatan ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Demikian anak-anak penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.